mata pelajaran akidah akhlak kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari lihat penjelasan berikut. Pada pertemuan kali ini, pelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan membahas pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang suhuf. Mari kita ke pelajaran yang pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum itu, Mem akan memberitahukan pengertian dari kitab. Kitab itu adalah himpunan atau wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Jadi, kitab itu adalah himpunan wahyu atau yang sudah dikumpulkan. Sedangkan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita meyakini dengan sepenuh hati atau mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah sebagai pedoman manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Itu tadi. Setelah pembahasan tadi, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari. Dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah. Dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu tujuan terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah ada kepadamu. Itu tadi dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 4 kitab. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Qur'an yang diturunkan kepada Ayo, penasaran ya? Mari ke pembahasan selanjutnya. Kitab Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Zabur juga disebut sebagai Mazmur. Nah, secara bahasa, Zabur berasal dari kata Zabaro, Yazburu, Zaburun, yang artinya tulisan. Jadi, Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tertulis. Nah, Zabur disebut juga sebagai Mazmur. Kenapa disebut sebagai Mazmur? Karena isi dari Zabur tersebut merupakan nyanyian-nyanyian dan pujian kepada Allah. Nyanyian-nyanyian dan pujian tersebut mencakup atas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Isi dari Zabur itu berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zabur itu juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini memberikan kepada hamba yang soleh, serta sebagai pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105 yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Laul Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Itu dalil tentang kitab Zabur, terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Kemudian kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman untuk Nabi Musa dan kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Isi dari kitab Taurat ini dikenal dengan 10 perintah yang berisi asas-asas keyakinan dan asas-asas kebaktian. Nah, Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah, artinya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi umatnya.
10 perintah tadi itu mencakup yang pertama, perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah mengkuduskan hari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perintah menghormati kedua orang tua. Yang kelima, perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Yang keenam, perintah menghindari perbuatan keji. Yang ketujuh, perintah menghindari perbuatan mencuri. Yang kedelapan, perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu. Dan yang kesembilan, perintah menghindari perbuatan cabul. Dan yang terakhir 10, perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, dalil tentang kitab Taurat ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Itu dalil tentang kitab Taurat. Selain itu, fungsi diturunkannya kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu, yang pertama, untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah itu ada dan Maha Esa. Yang kedua, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang keempat, agar manusia tidak berlaku kasar, curang, dan dusta. Dan yang terakhir, menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Itu tujuan dari diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai pedoman untuk kaum Bani Israel. Itu tadi materi kita untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di minggu depan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.